kita sebetulnya undang-undang haji ini sudah nggak bisa mengejar perkembangan yang cukup signifikan di pihak Saudi. Nggak bisa mengejarnya Apalagi seperti kita apa, Pak punya, Marwan? ya, Tidak bisa mengejar di Kementerian Haji Arab Saudinya seperti apa? ya ada perubahan kebijakan mengenai pengelolaan armusna, kemungkinan untuk haji dilakukan oleh pribadi masing-masing gitu. Jadi itu harus diakomodir oleh undang-undang haji kita. Saya mengusulkan nanti mengurai panjangnya antrian jamaah kita ini, selain melobi pihak Saudi, kita juga melobi negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya, umpamanya negara Filipina, di negara-negara Asia Tengah, yaitu Kyrgyzstan, Kazakhstan, itu masih banyak kuota yang tidak terpakai. Kami sudah pernah berbicara dengan negara Kirgiz untuk kemungkinan kuota jamaah mereka dipakai oleh Indonesia. Tetapi itu kan belum tertampung di klausul pasal-pasal undang-undang haji kita. Maka untuk persiapan ke depan, memisahkan urusan haji dari Kementerian Agama tentu harus direvisi undang-undangnya. Tapi kalau untuk pelaksanaan ibadah haji 2025 yang disebutkan oleh Pak Wakil Kaban tadi itu, Kepala Badan tadi, proses haji sekarang sudah dimulai. Jadi ada siklus perhajian yang tahapan-tahapannya sudah mulai. Tidak mungkin kita mengharapkan revisi sekarang. Tapi revisi tetap. Saya tadi sudah menghadap pimpinan DPR menyampaikan supaya dua undang-undang tentang haji dan undang-undang pengelola keuangan haji supaya segera direvisi dan segera kita dudukkan Badan dan Kementerian Agama. Pak Marwan, tapi nanti ini kan masa transisi ya, 2025 menjelang nanti Badan Penyelenggara efektif di 2026 nanti. Ini koordinasinya akan seperti apa? Karena kan masih ada Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kemenak, kemudian ada BPH nih di sini, ada juga Badan Pengelola Keuangan Hajinya. Nah, ini akan seperti apa nih koordinasinya kalau memang belum direvisi, statusnya belum definitif nih sebagai badan bergerak? Nanti kita akan mengundang baik di Kementerian Agama maupun Badan ke Komisi 8. Nanti kita akan pertimbangkan berbagai cara yang akan kita lakukan. Umpamanya badan yang ada sekarang ini akan melakukan pelaksanaan ibadah haji, yaitu mengeksekusi semua program. Sementara payung hukum yang disebutkan di dalam undang-undang Kementerian Agama, biarlah nanti Kementerian Agama yang melaksanakan, umpamanya MOU dengan Kementerian Haji Saudi dilaksanakan oleh Kementerian Agama. MOU tentang pemanfaatan armusna dilakukan oleh Kementerian Agama. Selain itu badan yang akan melaksanakan. Badan ini aparaturnya siapa? Tentu aparaturnya kita masih memakai struktur yang ada di Dirjen PHU sampai ke Kasih di tingkat kabupaten dan bahkan ke kecamatan. Nah, saya berharap sebentar Pak Marwan, adanya Saya mau tanya Pak izin, karena begini, di Undang-Undang 8 yang kami teliti dan Undang-Undang 34 yang saya teliti, tugas Kementerian Agama dalam undang itu jelas. Satu, misalkan pengawasan. Dua, hubungan diplomatik, koordinasi dengan lembaga terkait, perencanaan penyelenggaraan haji dan pengawasan haji dan umroh. Kalau ini tidak segera jadi prioritas, badan penyelenggara hajinya Mas Dahlil ini nggak ada gunanya Pak. Karena undang-undang di atas Kepres. Pak Dahlil dan Pak Gus Irfan dipilih oleh Kepres. Sementara tugasnya itu tidak ada dalam undang-undang. Jadi sebenarnya Pak Marwan atas nama rakyat, undang-undang ini harus segera direvisi. Kalau nggak Pak Dahlil dan teman-teman nggak bisa kerja. Melanggar undang-undang Pak. Nah, bagaimana kerja apa itu nanti kalau nggak ada undang-undangnya Pak? Kita sudah bahas itu. Sudah kita perhitungkan semua itu. Undang-undang ini segera kita revisi. Kan berproses. Harus ada prioritas di balik, ada pembahasan, itu mesti. Tapi kan besok sudah pelaksanaan ibadah haji. Berapa bulan kita akan Pak? cari 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Targetnya kapan itu, berapa lama? Targetnya berapa lama untuk bisa revisi itu berjalan Pak Marwan? Ya nanti masuk kita di paripurna, kita ajukan, akan diputuskan di paripurna. Oke, Pak Marwan, ini ada yang menarik juga.
Ada yang menarik tadi Mas Ahmad menyampaikan, kenapa nggak sekalian aja nih langsung Kementerian Agama, jangan badan selevel kementerian gitu. Dari teman-teman DPR pandangannya gimana? Kalau dibentuk Kementerian Agama, Haji dan Umroh yang gitu. Yang penting begini, selama ini urusan haji itu ada di Kementerian Agama, haji ini kan terus berjalan sepanjang tahun. Kita meminta Kementerian Agama melaporkan pekerjaan ibadah haji di dalam satu putaran, itu belum dilaporkan, kita sudah bentuk panja lagi. Karena dia sibuk dengan urusan lain. Urusan madrasah, urusan pesantren, kerukunan umat beragama, umat-umat agama yang lain. Dia fokus ke tempat lain. Belum dipertanggungjawabkan, sudah mulai urusan pendaftaran lagi. Justru ini itu harus dibentuk aja kita langsung ya. Kenapa nggak langsung Kementerian Haji dan Umroh begitu tadi usulannya tuh? Ya tidak masalah, itu kan pertimbangan pemerintah. Fungsinya sama saja. Sama ya, oke. Fungsi yang saya maksudkan itu adalah fokus melaksanakan ibadah haji. Apakah itu badan atau tidak, yaitu yang diharapkan itu ini dipisah. Baik. Lah, yang kita hadapi itu sekarang kami akan mendapatkan cara untuk pelaksanaan ibadah haji di 2025. Payung hukum apa yang akan kita pakai untuk itu? Kita tidak melanggar hukum, melanggar undang-undang, tetapi proses yang sekarang tidak terhalang. Dan nanti kita carikan caranya. Ya, Mas Farid menanggapi ini bagaimana? Ini masih berproses nih. Sementara ini akan berkoordinasi antara Dirjen PHU dan juga BPH. Iya. Yakin nggak ini bisa berjalan dengan lancar? Jadi sekarang ini kan masa transisi. Ya. Undang-undangnya juga dalam perbaikan. Tentu masa transisi adalah masa yang terbaik untuk menerima masukan dari semua stakeholder. Termasuk kami di haji khusus. Ya. 8% ini haji khusus kira-kira layak apa tidak? Karena saat ini ya berdasarkan OSS untuk orang kemudahan berusaha izin ini terus keluar. Kalau orang umroh 1,4 juta, sekarang izin travel umroh sudah mencapai 2.700, mencapai 3.000. Artinya apa? Kita melenceng sedikit ke umroh. Kalau 1,4 juta bagi 2.700, satu travel mungkin terima 500 orang untuk umroh. Tapi kenyataannya satu travel bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000. Itu baru umroh. Haji juga begitu. Minta tambah kuota haji. Kalau bisa minta tambah. Karena apa? Perizinan terus keluar. Sekarang travel haji khusus sampai mencapai 700. Kuotanya 8%, 17.600. Baginya bagaimana? Nah, Pak Kabadan gimana? Pak Wakabadan terus juga gimana tuh minta tambah nih? Dengan ketentuan yang baru, ya, user 2.000 ini, apa manfaatnya kita sebagai penyelenggara haji khusus yang ada 8%? Untuk ngumpulin jamaah mencapai 45 aja sulit, apalagi untuk mencapai 2.000, apalagi melaksanakan begitu. Baik. Ini baru 3 hari udah ada 2 tuntutan nih, tolong perpendek masa tunggunya. Ini bukan tuntutan, usulan di masa transisi. Kedua, tolong tambah kuota haji khusus. Usai jeda dijawab sesaat lagi. Dua sisi akan